Ini bisa kita langsung mulai aja. Oke, eh, bisa diulangi bentar ya Kak. Selamat pagi dan terima kasih atas apa ya? Terima kasih atas ingin membantu kami ya meluangkan waktu dan untuk membantu kami dalam menjalankan tugas. Jadi di sini kita mau kayak wawancara aja perihal ini tentang bahan ajar. Karena kan dari Kak Yoha sendiri kan sudah pernah ikut PLP dan juga magang. Jadi jadi kita juga apa bisa sharing juga Kak mengenai bahan ajar seperti itu di kelas, di sekolah. Menurut pengalaman luas juga. Oke, ini bisa langsung aja ke beberapa pertanyaan. Kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan, tapi nanti bisa di apa ya dijawabnya dengan santai aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah kaku-kaku. Oke, kita mulai. Baik. Yang pertama, menurut Kak Yowas, apa yang dimaksud dengan bahan ajar dan seperti apa media yang efektif untuk menjelaskan materi agar tercapainya tujuan pembelajaran? Oke, lalu seperti apa ya media yang menurut Kak Yowas sendiri? Oh iya, salah, belum di mute, maaf. Eh, dan menurut Kak Yowas sendiri, seperti apa sih media yang efektif buat bahan ajar ini? Oke. Oke. Lalu untuk media, menurut Kak ya sendiri, kan kalau di pembelajaran itu ada banyak medianya, bisa dari audiovisual atau ya bentuknya seperti kuis atau tes dan sebagainya. Nah, kalau dari Kak Yos sendiri, menurut pengalamannya Kak Yos, kemarin selama PLP dan juga magang itu, Kak Yos pakai bahan ajarnya yang seperti apa? Itu sih kembali lagi kalau ditanya bagaimana atau pernah pengalaman selama mengajar ketika PLP, ya saya menyesuaikan dari sekolahnya, pihak sekolahnya dan dari kelasnya itu seperti apa. Dan ingat bahwa karakter siswa itu entah per siswa per kelas itu beda-beda, jadi tinggal disesuaikan aja gitu. Oh ya, dan saya lebih banyak memanfaatkan teknologi sih, karena kalau anak-anak selalu dikasih metode konvensional, misalnya menggunakan buku, kertas, sebenarnya bisa, itu salah satu opsi yang baik, karena kita tidak tahu gangguan teknis seperti apa ya, jadi itu bisa dipakai. Tapi untuk lebih interaktif kan sekarang juga internet luas ya, dan banyak sekali pilihan-pilihan dari medianya, itu juga bisa dipakai. Tapi lebih baik lagi jika
digabungan antara metode konvensional dan juga teknologi gitu. Baik, berarti kalau dari Kak Paula sendiri itu selain melihat dari sekolahnya langsung juga melihat ke karakteristik tiap siswanya gitu atau tiap kelasnya gitu ya Kak? Iya betul. Juga lebih memainkan teknologi dan media digital. Ya karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa kita sekarang ada di zaman yang penuh dengan teknologi gitu, digitalisasi sangat banyak dan cara mereka mengakses internet juga sangat luas gitu, karena kan apalagi waktu itu saya PLP-nya di SMA ya, di SMA yang mereka notabene udah boleh membawa gawai di sekolah gitu. Jadi cara mereka untuk mengalihkan agar ketika pembelajaran mereka tidak fokus ke HP ya kita pakai HP-nya untuk di pembelajaran gitu. Kak, kalau selama PLP atau mungkin magang itu bahan ajar yang udah kakak rancang sendiri itu apakah sesuai dengan kebutuhan siswanya itu? Kalau belum, bagaimana cara Kak Paula mengatasinya? Sesuai dengan kebutuhan siswa pasti tidak 100% ya, karena balik lagi tadi kebutuhan siswa beda-beda, tapi setidaknya saya sudah mampu untuk membuat variasi baru di pembelajaran itu gitu. Jadi mereka tidak hanya dengan buku cetak saja, tapi mereka juga bisa bisa belajar dengan hal-hal yang baru. Contohnya itu tadi mereka bisa belajar melalui film untuk cerita sejarah, yang dimana biasanya kalau pembelajaran cerita sejarah itu kan hanya mengenalkan bagaimana cerita-cerita sejarah gitu, atau mereka dipaksa untuk membaca cerpen atau membaca cerita yang cukup panjang gitu, dan mungkin menurut mereka itu membosankan. Nah, makanya bagaimana cara mereka mengenali sebuah cerita sejarah ya dengan mengenalkan bahwa di beberapa film yang mungkin kalian pernah lihat itu juga termasuk cerita sejarah loh. Contohnya kayak Gadis Kretek. Ternyata mereka tidak sadar bahwa cerita Gadis Kretek yang mereka tonton di Netflix itu adalah salah satu representasi dari cerita sejarah karena mengandung unsur sejarah. Itu kan pembahasan mengenai pemberontakan, mengenai ini ya, apa dulu 65 itu. Berarti balik lagi tergantung ke siswanya sendiri ya Kak, berarti ya? Iya, kan di setiap pembelajaran, di selesai pembelajaran itu kan kami selalu sediakan evaluasi dan refleksi. Nah, dari situ kita bisa lihat keterukuran apakah pembelajaran kita itu dikategorikan sukses atau masih ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Contohnya mengenai respon anak, tentang pemahaman mereka. Maka adanya review, adanya post-test, pretest itu juga sangat membantu guru untuk mengerti ya bagaimana kita tuh bisa mencapai pembelajaran dengan bahan-bahan kita atau dengan media kita. Menarik juga sih Kak. Dan berarti selain sebagai guru sendiri, selain bergantung kepada materi, berarti kita juga perlu adanya kreativitas dari kita sendiri untuk mengatur kayak strategi kita di kelas gitu ya Kak ya? Iya dong, karena kan balik lagi tadi bahan ajar adalah perangkat alat yang digunakan guru untuk membantu pembelajarannya. Berarti kan yang mengerti dan harus dituntut kreatif itu kan gurunya ya, karena belum tentu bahan ajar yang saya pakai, yang saya buat itu bisa dipakai oleh guru lain atau mereka mengerti cara menyampaikannya gitu. Terima kasih untuk Kak Paula. Mungkin dari kami cukup segitu dulu karena sudah memenuhi list kami dan sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami buat. Jadi kalau dari teman-teman lain ada yang mau nambahin, silakan. Kalau enggak, nanti bisa dilanjutkan kepada narasumber yang berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah aman? Mungkin sudah aman ya, cukup. Dari Audi ada tidak? Tidak ada.
Ya. Terima kasih kepada Kak Paula atas yang bisa meluangkan waktunya, sudah mau menjadi narasumber kami. Mungkin dari jawaban-jawabannya Kak Paula bisa kami refleksikan juga. Pertama kita gimana Tata. Ya, oke. Selamat siang Kak Alek. Jadi terima kasih atas waktunya sudah mau menjadi narasumber kami untuk wawancara di mata kuliah pengembangan bahan ajar di mata kuliahnya Bu Isya. Jadi di sini kami akan memberikan 3 pertanyaan, tapi ini sebenarnya lebih ke kayak sharing aja sih Kak. Jadi sharing dan mungkin nggak usah terlalu takut juga, jadi santai aja. Gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama adalah menurut Kak Alex sendiri, apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar dan seperti apa media yang efektif untuk menjelaskan materi agar tercapai tujuannya pembelajaran itu? Mau dikasih ke siswa gitu. Jadi misalnya kayak materi-materinya atau hal-hal yang perlu diajarin sesuai dengan kurikulum yang ada di kurikulum yang dipakai saat ini. Nah, kalau media itu, tadi apa yang media pertanyaannya? Kayak lebih efektif untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, kalau media itu biar lebih efektif, dia itu butuh media yang bisa bikin siswanya fokus ke materinya. Jadi kan kita tahu sendiri banyak apa ya, siswa zaman sekarang tuh ngerasa bahasa Indonesia tuh ngebosenin atau nggak perlu dipelajarin karena kita emang udah orang Indo gitu. Nah, di situ kita kayak ditantang untuk gimana sih caranya menyampaikan materi yang lebih menarik dan siswanya tuh nggak kerasa kayak belajar sebenarnya. Nanti itu kita bisa belajar di mikro juga. Itu kita diajarin buat gimana cara bikin siswanya itu fokus ke kita dan nggak bosen juga buat perhatiin kita gitu. Jawab nggak kira-kira? Bisa nih. Tapi kalau misal media seperti apa ya? Biasanya kita kenal kayak audiovisual, terus juga audio saja atau visual saja atau cuma textbook atau multimedia gitu-gitu. Menurut Kak Alex kayak better yang mana sih? Lebih efektif yang mana gitu? Sebenarnya kalau efektif yang mana itu tergantung kondisi kita mengajar di mana sama siswanya itu butuhnya di mana. Jadi misalnya kita di Jogja nih, di Jogja itu kan teknologi udah lumayan oke lah ya buat kita menerapkan kayak audiovisual atau hal-hal lain yang berbasis teknologi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah kayak di MBKM kemarin di NTT itu, temen aku kan dia cerita kalau sinyal pun susah, listrik pun susah, dan di sana tantangannya nggak cuma sinyal dan listrik. Jadi dia tuh tantangannya cuaca di sana tuh panas, guys. Terus media-media dia itu overheat. Jadi jadi susah buat pakai media-media yang dia punya gitu. Terus juga selain itu kalau kayak proyektor gitu, di sana itu kelasnya banyak, tapi proyektornya cuma 5. Nah, susahnya di situ dan kita kreatif itu nggak cuman dalam kita bikin medianya apa, tapi kreatifnya itu kayak kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, kayak misalnya textbook itu kita bikin game tapi berbasis kayak dari kertas atau apa gitu.
Jadi efektif atau enggak itu kita mengkondisikan situasi yang kita hadapi saat itu, dibuatnya aja. Jadi tergantung situasi juga ya, kalau efektif atau enggaknya. Selanjutnya adalah bagaimana sih menyiapkan cara Kak Alex menyiapkan bahan ajar itu dengan topik serta berapa lama alokasi waktunya? Kalau menyiapkan bahan ajar itu, kalau pengalaman di mikro itu mungkin 2 sampai 3 hari. Mungkin karena itu aku juga Gitu. Alex buat itu yang kemarin-kemarin itu waktu selama PLP apakah udah sesuai belum sih sama kebutuhan siswa itu? sorry diulang. Berdasarkan pengalamannya Kak Alex selama PLP kemarin-kemarin itu, menurut Kak Alex, apakah bahan ajar yang sudah Kak Alex buat itu sesuai dengan kebutuhan siswa? Menurutku udah cukup sesuai sih, karena pasti sebelum kita ngajar itu kita sebelumnya belajar buat observasi siswanya. Nah, di observasi siswanya itu kita menyesuaikan apa yang kita butuhkan gitu. Itu sudah termasuk sesuai ya? Itu sudah termasuk sesuai? Udah, itu menyesuaikan siswanya, terus kondisi sekolahnya itu punya media apa aja, terus materinya yang mau kita sampaikan gitu. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan dari kami cukup segitu. Mungkin bisa kita sudahin karena kami sudah tercapai. Jadi terima kasih kepada Kak Alex atas waktunya. Semoga apa yang Kak Alex sharingkan hari ini di ini juga bisa berguna buat kami tetap PLP juga akan merasakan PLP juga. Oke, thank you juga ya, dan sorry juga kalau misalnya jawaban aku nggak terlalu menjawab pertanyaan kalian. Semangat juga buat semester 3 ya, semangat ya. Oke. Terima kasih Kak Alex. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Bisa langsung live aja ya, kita kan sudah selesai. Thank you guys. Thank you.